wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana kabarnya adik-adik? Baik. Baik, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Kalau saya tahu namanya adik siapa? Kali ini? Natifah. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Fatika Nurjana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kita manggilnya kakak sama adik-adik ya. Di sini kakak ingin memberikan penyuluhan mengenai penyakit cacingan. Adik-adik pernah dengar istilah cacingan nggak? Pernah. Baik, kalau untuk lebih lanjutnya pasti adik-adik belum tahu lebih detail apa itu cacingan kan? Sekarang kita akan bahas sama-sama ya. Nanti kakak membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit, 40-45 menit ya. Kalau begitu, sebelumnya apakah ada adik bersedia? Bersedia. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita bisa mulai dari sekarang ya. Ya. Baik, sekarang kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang ya. Bisa diperhatikan dulu ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih banyak memiliki penyakit yang merupakan masalah kesehatan. Salah satunya diantaranya adalah penyakit cacingan, di mana ini dapat menyebabkan kehilangan karbohidrat dan salah satunya protein serta dapat mengakibatkan kehilangan darah, sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Di mana prevalensi cacingan ini di Indonesia pada umumnya itu sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk yang kurang mampu dengan sanitasi yang buruk. Bisa diperhatikan ya. Kemudian prevalensi cacingan ini bervariasi antara 2,5 sampai 62%. Ini menurut Permenkes 2017. Nah, hasil survei dari Departemen Kesehatan 2015. Cacing parasit ini banyak menyerang pada anak-anak. Di Indonesia adalah beberapa kategori cacing yang masuk ke dalam STH, yaitu merupakan ada cacing giling, cacing tambang, cacing gelang, dan report. Ini WHO 2014. Sedangkan untuk angka prevalensi dan intensitas infeksi paling tinggi ini terjadi pada usia 3-8 tahun. Penyakit cacingan ini tersebar luas baik di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, untuk angka prevalensi dan intensitas infeksi cacing ini paling tinggi itu terjadi di usia 3-8 tahun, di mana penyakit cacingan ini tersebar luas di pedesaan maupun di perkotaan. Angka infeksi ini tinggi, tetapi intensitas infeksi atau jumlah cacing dalam perut itu berbeda. Nah, berdasarkan data yang terbaru dari WHO itu sekitar 1,55 miliar orang atau 24%-nya dari total populasi itu menderita penyakit infeksi cacingan, dan pada umumnya akan menyerang pada anak-anak dengan anak usia sekolah. Nah, data WHO juga menunjukkan lebih dari 270 juta anak dengan prasekolah dan lebih dari 600 anak usia sekolah tinggal di area dengan sanitasi yang tidak bersih. Nah, selanjutnya penanggulangan cacingan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, dengan cara meningkatkan kesehatan perorangan dan lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas yang tadi sudah saya sampaikan, perlu upaya pencegahan dengan pemberian pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan kepada anak-anak tentang pencegahan pada penyakit cacingan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari cacingan itu apa. Sebelumnya, cacingan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan oleh tanah. Nah, ini berdasarkan Permenkes 2017. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan tanda-tanda gejala orang yang biasanya menderita cacingan. Ini bisa diperhatikan ya. Tanda-tandanya itu biasanya perutnya buncit, kemudian badannya kurus, rambutnya seperti jagung. Rambut seperti jagung itu rambutnya pirang gitu, seperti merah-merah gitu. Tahu kan? Kemudian kurang gizi, kurus atau kurang darah. Kurang darah itu istilahnya anemia. Kemudian pertumbuhannya itu akan terganggu, dan biasanya anak dengan cacingan ini akan memiliki tubuh yang lebih pendek. Selanjutnya, anak tersebut juga itu akan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, sehingga akan sering sakit dan sering melemah dan letih juga. Itu tadi tanda dan gejala
anak yang biasanya menderita cacingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara penularan penyakit cacingan. Nah, biasanya cacingan ini akan menular jika anak buang air besar sembarangan dan mengandung telur cacing yang dapat mencemari tanah. Nah, di mana telur itu akan menempel di tangan ataupun di kuku ketika mereka sedang bermain, ketika makan ataupun minum, sehingga telur cacing itu akan masuk ke dalam mulut dan akan tertelan. Kemudian orang akan cacingan dan seterusnya terjadilah infestasi cacing. Selanjutnya penularannya itu bisa anak buang air besar sembarangan yang mengandung telur cacing yang dapat mencemari tanah, lalu dikerumuti lalat, dan lalat tersebut hingga di makanan atau minuman. Nah, makanan atau minuman yang mengandung telur cacing itu akan masuk melalui mulut, lalu akan tertelan, dan selanjutnya orang tersebut akan cacingan dan seterusnya terjadilah infestasi cacing. Tadi itu cara penularan penyakit cacingan. Nah, selanjutnya bisa dilihat ya adik-adik, ini tuh jenis-jenis cacing yang biasanya ada di tubuh manusia. Yang pertama ada cacing gelang, bisa dilihat gambarnya kan? Bisa. Seperti itu gambar cacing gelangnya. Bayangkan saja kalau di tubuh kita itu ada cacing gelang yang masuk ke dalam perut. Pasti kita tidak membayangkan seperti apa tubuh kita kalau digerogoti sama cacing seperti ini ya. Selanjutnya cacing selanjutnya ini ada cacing tambang, ini bentuknya seperti ini. Bisa dilihat ya. Selanjutnya ini cacing cambuk, ini bentuknya seperti ini. Ini cacing-cacing yang sering ada di tubuh manusia. Ini kemudian cacing kremi, pernah lihat cacing kayak gini ya? Kecil-kecil putih gitu, kayak kelapa. Kayak gini itu namanya cacing kremi. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan bagaimana kalau seseorang itu sudah menderita penyakit cacingan. Nah, pengobatannya itu kita bisa melakukan setiap 6 bulan sekali pada masa usia tumbuh, yaitu usia 0 sampai sekitar 15 tahun. Anak itu diberi obat cacing dengan jangka waktu 6 bulan ini untuk memotong siklus dari kehidupan cacing tersebut. Adapun pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit cacingan. Yang pertama itu kita bisa menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah buang air besar. Kemudian mencuci sayuran terutama yang akan dimakan mentah seperti lalapan. Kemudian menutup makanan yang tersaji di rumah, menutup makanan jajanan di sekolah, minum obat cacing setahun minimal 2 kali, buang air besar di jamban yang sehat, memakai alas kaki terutama saat bermain ataupun keluar rumah. Adik-adik kalau keluar rumah sering pakai sandal enggak? Sering. Diusahakan sering ya biar kakinya nggak ada cacingnya. Kemudian potong kuku secara teratur karena kuku panjang ini bisa menyebabkan tempat bermukimnya larva cacing. Kemudian tidak jajan sembarangan di tempat, apalagi jajanan yang terbuka seperti jajanan di pinggir jalan itu ya, harus diwaspadai kebersihannya. Kemudian mandi dan membersihkan badan paling sedikit 2 kali sehari. Kalau boleh tahu jadi mandinya sehari berapa kali? 2 kali. Nah, pintar. Diusahakan rutin ya. Selanjutnya kakak mau mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sudah tahu caranya belum? Sudah tahu? Baik, nanti kakak mau mencontohkan lagi ya. Bisa diperhatikan. Pertama, kita pakai hand sanitizer aja ya yang lebih praktis. Kita semprotkan. Kita usap-usap dengan kedua telapak tangan secara lembut. Kemudian kita usap dan gosok juga di punggung tangan ini secara bergantian. Ini sela-sela jarinya dibersihkan. Kemudian lanjut dengan jari-jari tangan, sela-sela jari, dan menautkan tangan kanan dan kiri sehingga sela-sela jari ini bergesekan sampai bersih. Kayak gini ya. Selanjutnya bersihkan ujung kaki dengan mengaturkan kedua tangan ini seperti ini caranya. Nih gantian ya. Ini biar kukunya bersih. Selanjutnya kita bisa gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian gini. Nah, kemudian kita letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan gini. Nah,
Selanjutnya kita bisa bersihkan kedua pergelangan tangan setelah tercuci dengan bersih secara bergantian dengan cara memutar, kemudian akhiri dengan membilas. Kalau tadi kita menggunakan hand sanitizer, jadi kita tidak perlu membilas. Kalau membilas itu kalau pakainya sabun cair atau sabun batangan itu ya. Terima kasih. Baik, adik-adik mungkin itu tadi kakak sudah menyampaikan tentang materi penyakit cacingan dan salah satunya adalah mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelumnya apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Belum ada ya? Kalau begitu kakak mau bertanya ya, boleh kan? Boleh. Ke adik Nadifa ya. Tadi kan kakak sudah menyebutkan pencegahan yang bisa dilakukan. Bisa disebutkan apa saja itu pencegahannya? Gunakan air bersih, menutup makanan jajan dan di sekolah. Minum obat cacing 1 tahun 2 kali. Buang air bersih besar di jamban yang sehat. Baik, Dek Nadifa tadi sudah menyebutkan cara-cara pencegahan yang bisa dilakukan dan jawabannya betul sekali. Kita tepuk tangan dulu. Berarti Dek Nadifa sudah memahami materi yang sudah saya berikan ya. Ya Dek Nadifa? Iya. Ya baik, sekarang selanjutnya kakak kan tadi sudah mendemonstrasikan atau mempraktekkan cara 6 langkah cuci tangan. Sekarang coba Dek Sasa bisa mempraktekkan bersama kakak ya. Nih, pertama kita semprotkan dulu. Kita usap-usap. Kita usap-usap ujung jarinya. Gantian. Terus ini sela-sela jarinya. Kemudian kita katupkan gini kedua tangan. Pinter. Nah gitu, terus kita gini, ibu jarinya dibersihkan. Dari sini ya Dek. Nah, gini. Bisa ke atas kan tangannya. Terus gantian. Terus kita putar-putar ininya. Nah pintar, berarti Dek Sasa udah paham ya Dek caranya melakukan 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi 6 langkah cara mencuci tangan itu bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misal sebelum makan atau setelah makan itu harus cuci tangan terus ya, secara rutin biar tidak cacingan. Nanti kalau cacingan nanti bisa seperti tanda-tanda di atas itu tadi, bisa kekurangan darah, badannya kurus, lemah, letih, ya gitu. Baik, Sasa apakah udah paham? Udah paham. Sebelum kakak akhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, adik-adik tadi kan kakak sudah menyampaikan tentang penyakit cacingan dan salah satunya adalah cara melakukan 6 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Tadi Dek Sasa juga sudah mempraktekannya dengan baik dan benar ya Dek, dan udah paham kan? Bisa dipraktekkan terus ya kalau di rumah. Dan Dek Nadifa juga tadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang kakak berikan tentang pencegahan cacing dan menjawab juga sudah benar. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, sekarang sebelum kakak akhiri kan belum ada yang ingin tanyakan. Kakak simpulkan ya bahwa penyakit cacingan ini penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi cacing dalam tubuh manusia yang ditularkan oleh tangan. Jadi kita itu harus melakukan pencegahan seperti kalau mau keluar rumah harus pakai sandal selalu biar cacing di tanah itu tidak masuk ke kaki. Kemudian kalau mau makan, minum ataupun habis buang air besar itu harus mencuci tangan terus pakai sabun ya. Dengan cara tadi 6 langkah, dengan cara gini menggosok-gosok itu kan tadi juga sudah saya praktekkan. Baik, kalau belum ada yang ingin tanyakan, tadi mungkin cukup sekian kesimpulan yang sudah dapat saya sampaikan. Nanti kita kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, adik-adik nanti kita bisa kontrak waktu di lain waktu ya. Baik, sebelum kakak akhiri, ini kakak punya poster yang nanti ini isinya itu rangkuman tentang materi yang sudah tadi kakak sampaikan. Ini bisa dibaca ulang ya. Nih, baik, sebelum kakak akhiri, apakah kakak mau memastikan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau belum ada, terima kasih untuk waktunya yang sudah Dek Nadifa dan Dek Sasa luangkan buat penyuluhan kali ini. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kakak akhiri. Cukup sekian dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan ini nanti ada Dek dan adik Nadifa dan Dek Sasa ya. Aduh.